saudara-saudara sekalian, ya kita masuk pada minggu ke-6 ya. Ini membahas tentang implementasi program audit untuk sektor publik. Saudara-saudara sekalian, kita masuk pada slide yang kedua. Dalam kegiatan belajar kita ada dua aktivitas. Pertama kita membahas konsep dasar ya, konsep program audit organisasi sektor publik. Kemudian praktik penyusunan program audit untuk sektor publik. Ada dua kegiatan belajar ini yang akan kita dapatkan pada pembelajaran di minggu ke-6 ini. Kita masuk KBM pertama. Apa yang dikatakan dengan konsep program audit organisasi sektor publik? Maka untuk memahami ini kita harus bisa mendefinisikan, kemudian kita bisa juga memahami konsepnya, dan kita memahami jenis-jenis program audit untuk audit fungsi operasional. Kemudian gitu juga nanti jenis-jenis program audit untuk fungsi keuangan. Ini adalah aktivitas dalam kegiatan belajar 1. Nah, kalau kita lihat dari definisi dan konsep program audit ini, otomatis kita mengacu kepada sebuah konsep teori atau sebuah pernyataan yang sudah berlaku umum. Misalnya di sini mengacu kepada sebuah standar, ya, standar internasional praktik proporsional audit internal atau disingkat juga dengan IPPF, ya, yang nomor 2240. Itu dikeluarkan oleh IEA, ya, Institute of Internal Audit. Dia menyatakan bahwa auditor internal itu diharuskan menyusun dan mendokumentasikan program kerja untuk mencapai tujuan penugasan. Nah, ya. Kemudian yang kedua, definisi dan konsep program audit. Nah, yang pertama tujuan program audit itu adalah seperti dia diwajibkan mendokumentasikan dan menyusun, maka tujuan program audit itu untuk sebagai acuan dalam pengumpulan data dan proses evaluasi pelaksanaan tugas audit, ya. Nah, berarti kalau dia sebagai acuan, artinya dia sebagai pedoman, ya. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ada pedoman atau panduan, maka dibikinlah program audit. Yang kedua, bagaimana pedoman spesifik dan langkah-langkahnya. Dia juga berfungsi sebagai pedoman yang sangat spesifik dan bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sarana dan prasarananya. Bisa jadi sarana sebagai pembanding data. Artinya apa? Dengan program audit itu kita bisa mengklarifikasi standar, ya kan, dengan realisasi sehingga kita bisa melakukan perbandingan data. Kemudian tujuan lainnya sebagai alat kontrol untuk mencatat, ya, dan melaksanakannya, ya kan. Nah, dia sebagai alat kontrol untuk pelaksanaan, ya kan. Kelima, sebagai alat bantu bagi auditor untuk auditor baru, ya kan, sebagai alat bantu bagi auditor, bisa jadi untuk auditor yang baru, yang junior. Kemudian sebagai bukti yang mendukung pendapat auditor. Terakhir, dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penilaian fungsi audit internal. Nah, apa keunggulan program audit ini? Keunggulannya adalah pertama, pembagian kerja yang merata antar auditor. Ini kan mau kerja nih, ada auditi datang ke auditor untuk menyatakan permohonan untuk pemeriksaan laporan keuangan, ya. Maka itu sebagai pembagian kerja. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu. Program audit memiliki tujuan yang penting, ya. Program audit memiliki tujuan-tujuan yang penting saja. Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun berikutnya.
Kemudian program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja. Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah dijalankan. Pertanggungjawaban pelaksanaan audit harus jelas. Oke, apa kelemahannya? Ya, setiap ada kelebihan pasti ada kelemahannya. Kalau kita tinjau dari kelemahannya, tanggung jawab audit pelaksanaan terbatas pada program audit saja. Nah, itu ini jangan sampai bisa jadi ini menjadi sebuah program yang kaku, ya kan? Ya kan, karena orang bekerja berdasarkan atas standar, atas program saja, tidak fleksibel. Nah, ini nanti menjadi sebuah tantangan bagi auditor dalam menyusun program auditnya. Kemudian sharing menimbulkan hambatan untuk berpikir kreatif dan membangun. Jelas, kalau sudah terstandar, orang akan malas berpikir kreatif. Bahkan mereka merasa nyaman dengan kondisi itu, ya udah bekerja sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kemudian, nah ini yang perlu diantisipasi, kadang-kadang pekerjaannya jadi pekerjaan monoton. Nah, beberapa kriteria program audit yang perlu menjadi perhatian. Nah, ada 5. Yang pertama, tujuan harus dinyatakan dengan rinci, jelas, dan disetujui oleh auditi. Kemudian program audit harus sesuai dengan penugasannya, ya kan? Kemudian setiap langkah-langkah kerja mencakup perintah dan instruksi yang positif. Informasi yang tidak diperlukan harus dihindari. Kemudian sekiranya dari pihak manajemen atau auditor meminta auditor untuk melakukan prosedur tertentu, maka hal tersebut perlu dicantumkan dalam penjelasan. Next, program audit manajemen memiliki 2 fungsi. Ada fungsi, tadi kita katakan ada fungsi operasional atau fungsi audit manajemennya, audit manajemen fungsi operasional, dan fungsi audit manajemen untuk fungsi keuangan. Nah, apa itu kedua konsep ini? Oke, kita lihat. Kalau kita lihat fungsi operasional ini akan lebih berfokus pada program audit dilaksanakan di sektor operasional organisasi. Nah, kalau keuangan lebih berfokus pada program audit yang dilaksanakan pada sektor keuangan organisasi. Ternyata kedua-duanya sangat penting. Karena akan mendukung fungsi keuangan itu ketika fungsi operasionalnya tidak dijalankan dengan efektif, efisien, dan efisiensi, kemudian tanpa ada pengendalian, maka fungsi keuangan juga akan menjadi sebuah PR bagi auditor. Nah, jenis-jenis program audit manajemen fungsi operasional. Nah, ya, ini adalah bagaimana perencanaan yang memadai sesuai dengan fungsi operasional untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti atas sasaran pemeriksaan. Nah, program audit sumber daya manusia yang perlu diperhatikan di sini. Kemudian program audit pemasaran. Ketiga, program audit sistem pemastian kualitas. Ya kan? Audit sumber daya manusia, audit pemasaran, dan audit sistem pemastian kualitas. Nah, prosedur audit sumber daya manusia itu yang pertama kita melakukan pengecekan terhadap standar operasional prosedur atau aturan atau standar yang digunakan untuk menerima SDM baru. Kemudian melakukan pengecekan terhadap SOP, aturan atau standar yang digunakan oleh SDM untuk melaksanakan setiap tugas. Setelah diatur untuk cara penerimaan bagian sumber daya manusianya, kemudian dia melakukan menetapkan standar yang digunakan setiap tugasnya, ya kan? Kemudian melakukan wawancara kepada SDM berkaitan dengan pendistribusian SOP dan seterusnya. Kemudian melakukan pengamatan atas aktivitas yang berkaitan dengan SDM. Nah, ya, jadi harus ada prosedur audit sumber daya manusia, cek bagaimana cara dia menerima pegawainya, kemudian SOP dalam pelaksanaan tugas-tugas pegawainya, kemudian melakukan wawancara kepada bagian SDM terkait dengan pendistribusian SOP dan sebagainya, kemudian melaksanakan atau melakukan aktivitas pengamatan terhadap SDM itu sendiri. Nah, jenis-jenis program audit manajemen fungsi keuangan. Yang pertama, tujuan program audit manajemen fungsi keuangan itu pertama adalah untuk mengetahui serta menjelaskan sasaran keuangan
dalam menentukan apakah fungsi keuangan secara langsung dapat mendukung sasaran utama organisasi. Ini yang harus ditekankan. Fungsi keuangan itu tujuannya adalah untuk mendukung sasaran utama organisasi. Apa sih tujuan utama? Dia sebagai pendukung, ya kan? Apakah fungsi itu sudah benar-benar mendukung sasaran utama suatu organisasi, mendukung sasarannya. Kemudian sasaran Departemen Keuangan harus memperhatikan bahwa tujuan utama organisasi dapat terpenuhi. Jadi bagian keuangan karena dia dibagi peran sebagai mendukung sasaran utama, maka memastikan keterpenuhan penerapan pendukung sasaran keuangan tersebut harus diperhatikan. Yang ketiga, mengetahui apakah organisasi mencapai standar atau sasaran yang sudah ditentukan. Untuk mengetahui apakah organisasi mencapai sasarannya atau standaran yang telah ditentukan. Nah, ini merupakan tujuan program audit. Oke. Seterusnya, pemeriksaan manajemen terdiri dari dua dasar fungsi yang tetap objektif tapi berbeda objeknya. Nah, ini tema beda lagi nih. Jadi, objek pertama adalah memeriksa atau mengevaluasi keefektifan bagian keuangan dalam memberikan pengarahan. Oke. Jadi, pada fungsi keuangan itu kita karena dia sebagai pendukung ya, pendukung bagaimana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan utamanya, maka apa yang dilakukan pemeriksaan manajemen yang akan dilakukan untuk mencapai fungsinya supaya tetap objektif, ya kan? Tetapi kadang-kadang ada berbeda objeknya. Maka objek pertama adalah memeriksa atau mengevaluasi keefektifan bagian keuangan dalam pemberian pengarahan dan penelitian keuangan. Kemudian objek kedua dari pemeriksaan adalah untuk mengatur efisiensi di dalam fungsi keuangan yang berhubungan dengan keuangan, akuntansi, budget, dan pedoman kebijakan. Nah, ini pemeriksaan manajemen. Jadi, audit manajemen fungsi keuangan itu sasarannya itu ada dasar fungsinya tetap, tetapi berbeda objeknya. Pertama, memeriksa dan mengevaluasi keefektifan bagian keuangan dalam pemberian pengarahan dan penelitian keuangan. Kedua, memeriksa objek yang kedua adalah untuk mengatur efisiensi di dalam fungsi keuangan, efisiensi dalam keuangan yang berhubungan dengan keuangan, ya, akuntansi dan kebijakan. Nah, prosedur audit pengeluaran kas untuk pengadaan barang. Bagaimana sih prosedurnya? Kan kalau ada prosedur audit pengeluaran kas untuk pengadaan barang. Nah, ini membandingkan faktur-faktur pembelian dengan bukti atau cek yang dikeluarkan, melakukan perhitungan kembali apakah terdapat diskon yang diberikan, melakukan perhitungan kembali apakah terdapat pajak yang dikenakan, membandingkan tanggal-tanggal transaksi dengan catatan pengeluaran kas, melakukan pengecekan kas, buku kas ya, pengeluaran kas dengan faktur-faktur yang pembelian untuk mengadakan. Nah, ini adalah prosedur-prosedur. Jadi prosedur itu adalah rangkaian kegiatan yang keterkaitan dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan, ya kan? Salah satunya adalah audit pengeluaran kas untuk pengadaan barang. Nah, ini bandingkan faktor-faktur, lakukan vouching, ya kan? Kemudian lakukan perhitungan kembali, calculating dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, itu contoh. Kemudian kita masuk kegiatan belajar 2. Bagaimana kita praktek menyusun program audit untuk sektor publik. Nah, apa aktivitas kita? Menyusun formulir kertas kerja audit, mengisi formulir kertas kerja audit, fungsi operasional, kemudian mengisi formulir kertas kerja audit, fungsi keuangan. Nah, kerangka kerja audit harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, harus lengkap, berisi kondisi sesuai dengan fakta, memuat hal-hal signifikan, ya, sesuai dengan tujuan audit, harus sistematis, bebas dari kesalahan, mencantumkan catatan atau komentar. Jadi ini adalah kerangka kerjanya harus memenuhi beberapa syarat, harus lengkap, sistematis, bebas dari kesalahan, memuat hal-hal yang sangat signifikan, bebas dari kesalahan dan seterusnya. Nah, kalau apa sih manfaat KKA ini?
Pertama, pedoman bagi auditor dalam menyusun laporan audit dan rekomendasi. Kemudian sebagai media untuk menyimpan informasi berupa fakta atas temuan audit. Kemudian perangkat bagi auditor dalam menjalankan fungsi audit. Kemudian mendukung data bagi auditor untuk mengkomunikasikan hasil temuan dengan pimpinan organisasi. Jadi setelah melakukan menyusun, kemudian dia juga berfungsi ya. Ada kerangka kerja itu seperti pedoman bagi auditor menyusun laporan audit dan rekomendasi, media untuk menyimpan informasi, kemudian perangkat bagi auditor untuk menjalankan penugasan audit dan sebagai pendukung data auditor. Nah, apa komponen kertas kerja? Oke, kertas kerja audit ya. Ada sampul KKA, ada daftar isi, ada daftar simbol, ada surat penugasan, ada program kerja audit, kemudian kelompok. Pengelompokan kertas kerja audit, pendahuluan hasil pengujian evaluasi, temuan komunikasi, dan draft laporan audit internal. Nah, ini contoh format kertas kerja audit. Ya, prosedur penyusunan langkah kerja. Nah, ini ya, pertama identifikasikan program yang akan diaudit. Kan? Kemudian itu berada dalam kolom pendahuluan, ya kan? Di dalam kolom pendahuluan itu kita mengidentifikasi programnya. Apa sih program audit yang akan kita lakukan? Pada tujuan audit kita mengidentifikasi tujuan audit, kemudian pada langkah kerja audit itu kita mengidentifikasi langkah kerja audit. Langkah kerja audit nomor 1, uraian. Kerjakan oleh apa, rencananya gimana, realisasinya gimana. Awalnya waktu yang diperlukan, rencana realisasi. Nomor catatan, ketua tim dan sebagainya. Nah, bagaimana mengisi formulir kertas kerja audit fungsi operasional? Tuh, kita pakai asumsi. Auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian Abdi Negara akan melakukan audit kinerja atas pengadaan komputer 1 unit di Balai Diklat. Nama, dan mereka akan mengaudit aspek ekonomi selama 3 hari kerja. Beberapa audit yang telah diidentifikasi di atas. Nah, maka KKA-nya dapat disusun. Pertama, Inspektorat Jenderal Kementerian Abdi. Nomor, nama audit balai. Nama auditi balai kan? Balai Diklat tahun audit 2015. Program audit. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi internal instansi pemerintah yang terdiri dari audit aspek ekonomis, efisiensi, audit aspek efektivitas 3E. Meyakinkan keekonomisan. Langkah-langkah 1. Meminta dokumen RUP, BA, berita acara, kajian RUP ke PKA, dan seterusnya. Kemudian minta dokumen HPS ke PPK, minta dokumen pengadaan ke ULP, lakukan perbandingan item-item yang ada. Nah, ini kan. Dan siapa yang akan mengerjakan, rencana kerjanya berapa hari. Nah, kemudian bagaimana mengisi formulir kertas kerja audit operasional. Nah, ini dia. Ya, dalam melaksanakan pesan pengadaan, paket pengadaan, HPS, dan dokumen pengadaan terkait persyaratan tersedia BJ dengan ketentuan Kepres. Langkah-langkah melakukan analisis perbedaan hasil perbandingan melalui Gracia dan seterusnya. Ini bentuknya. Kemudian mengisi formulir kertas kerja audit fungsi keuangan. Asumsinya juga auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian ini pengadaan dana desa pada unit Balai Diklat tahun 2017. Nama auditornya misalnya Kevin Sang. Pengendalinya adalah Sri Dewi, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini dokumen yang jelas ada pendahuluan, ada tujuan auditnya, kemudian langkah-langkah. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat program kerja audit keuangan dan operasional. Oke, bagaimana mengisi formulir kertas keuangan? Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian untuk materi modul 7 BMP Audit Management. Terima kasih.